Untuk penerapan 5R dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penerapan 5R. Yang pertama, ringkas. Ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Artinya di dalam penerapan ringkas ini, kita di dalam melakukan pekerjaan, kita dapat mengambil barang yang akan kita perlukan di dalam melakukan pekerjaan. Jadi barang-barang yang sudah selesai kita gunakan di dalam melakukan pekerjaan bisa kita pindahkan atau kita letakkan di suatu tempat. Kemudian benda yang akan kita perlukan bisa kita mencarinya atau mendapatkannya dengan cepat. Kemudian rapi, dalam artian menyimpan barang yang terdapat tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa kehilangan banyak waktu untuk mencari dan membongkar. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan, kita tata kembali peralatan atau benda-benda yang sudah kita pergunakan di dalam melakukan pekerjaan. Kemudian 5R yang berikutnya, risik. Risik ini merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara konkret, langkah ini merupakan membuang sampah, kotoran dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Meskipun langkah ini sederhana namun menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran di lingkungan kerja justru pada akhirnya menjadi sumber kesalahan kerja. Jadi dalam artian kita di dalam melakukan pekerjaan, kita membersihkan semua peralatan-peralatan yang sudah kita gunakan, begitu juga sampah-sampah atau limbah-limbah dari hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan pekerjaan bisa kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi di dalam melakukan pekerjaan tidak ada masalah atau kendala yang menghambat kita di dalam melakukan pekerjaan. Jadi dalam melakukan pekerjaan kita lebih merasa nyaman dengan adanya risik ini atau penerapan kegiatan membersihkan peralatan atau tempat lingkungan kita bekerja. Kemudian yang berikutnya rawat. Rawat ini berarti pemantapan terus menerus dan secara berulang-ulang memelihara 3 prinsip sebelumnya, yaitu ringkas atau pemilihan, rapi, penataan dan resik pembersihnya. Dengan demikian langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya rajin. Rajin dalam artian pelatihan dan kemampuan untuk membiasakan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan dan perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi untuk melaksanakan dan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah kita terapkan. Jadi di dalam melakukan pekerjaan ini akan berpengaruh terhadap perilaku atau sikap kita di dalam melakukan pekerjaan. Jadi seseorang yang rajin ya tentu ini akan menghasilkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian situasi belum optimalnya pengawasan guru pada siswa, kemudian kurangnya perhatian siswa terhadap arahan guru, kemudian belum terbinanya tata tertib dan disiplin siswa dalam pelaksanaan praktek, dan belum optimalnya identifikasi alat yang akan digunakan pada saat melakukan praktek. Kemudian tantangan ini yang pertama penataan alat dan bahan yang belum tertata rapi, kemudian jadwal pembelajaran yang terlalu ramai atau banyak, kelas pada waktu
kemudian jumlah siswa yang terlalu banyak, kemudian kemampuan guru dalam mengelola kelas belum optimal, kemudian pelayanan yang belum optimal oleh personal bengkel. Kemudian aksi, aksi ini meliputi yang pertama optimalkan pelaksanaan tata tertib bengkel, kemudian optimalkan pelayanan petugas bengkel pada siswa, kemudian memberikan arahan yang jelas dan mengerti oleh siswa, kemudian pengaturan penggunaan jadwal bengkel yang merata atau tidak ada yang berdempet, kemudian pelayanan dan pengawasan guru yang harus dioptimalkan. Kemudian resul dan refleksi. Yang pertama, waktu bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran siswa lebih fokus, kemudian penggunaan alat lebih terkendali dan teratur. Kemudian semua siswa akan mendapatkan pengalaman belajar praktek. Jadi itu beberapa informasi atau penerapan dalam penerapan 5R yang akan kita terapkan di bengkel atau di tempat kita melakukan pekerjaan. Jadi hanya itu penerapan dalam 5R ini yang perlu kita pahami dalam pelaksanaan 5R ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil refleksi dengan menerapkan 5R di bengkel, maka kita akan mendapatkan 1. Waktu bekerja lebih efektif dan efisien. 2. Pembelajaran siswa lebih fokus. 3. Penggunaan alat lebih terkendali dan teratur. 4. Semua siswa akan mendapatkan pengalaman belajar praktek lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.